Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 3851 Melarikan Diri. Tempat ini untukmu. Setelah aku melarikan diri, kau tentu akan merasakan arah pagoda Funing. Jika kau tidak datang kepadaku, tanda roh Fu yang tertinggal di tubuhmu akan membunuhmu. Setelah menguasai pagoda Funing, Lin Bai juga tahu bagaimana menghadapi Raja Mayat Jahat. Setiap orang yang ditekan oleh pagoda Funing akan memiliki tanda jimat di tubuhnya. Jika yang tertindas tidak mematuhi perintah, Lin Bai dapat menggunakan pagoda Funing untuk mengaktifkan tanda tersebut dan membunuh Liao. Namun, Raja Mayat Jahat terlalu aneh, dan Lin Bai tidak ingin tahu apakah tanda Fuling memiliki efek padanya. Oleh karena itu, Lin Bai akan mengambil inisiatif untuk berdagang dengan Raja Mayat Jahat. Lin Bai merasa bahwa Raja Mayat Jahat tampaknya memiliki permusuhan yang kuat terhadap 3 kaisar hantu. Kalau dipikir-pikir kembali, Raja Mayat Jahat lahir di Qingsu, dan sangat tajam. 3 kaisar hantu itu ketakutan. Mereka bersama-sama menyegelnya di pagoda Funing. Raja Mayat Jahat yang telah kehilangan ratusan tahun kebebasan tentu saja membenci 3 kaisar hantu. Jelaskan beberapa ratu mayat jahat, tubuh Lin Bai perlahan mundur, pedang terbang itu berkedip, menginjak pedang terbang itu, langsung keluar. Hentikan dia. Dia tidak boleh dibiarkan meninggalkan medan perang Qingsu dengan pagoda Funing. Bunuh dia. Kiki, 3 kaisar hantu agung, meraung, dan para praktisi hantu di sekitarnya menanggapi. Puluhan ribu kabut hitam membubung di langit dan mengusir Lin Bai. 3 kaisar hantu juga melangkah keluar, mencoba menghentikan Lin Bai. Tetapi pada saat ini, Raja Mayat Jahat jatuh dengan keras dan menjerat 3 kaisar hantu. Tanpa Jiuji Daojing, tekanan Lin Bai jauh lebih sedikit. Menurut rencananya, pedang Lin Bai langsung keluar dari Qingsu. Pagoda Funing masih diambil oleh Lin Bai, dan di dalam Qingsu, Lin Bai diserang dari semua sisi, dan ketiga praktisi iblis dan hantu manusia semuanya ingin membunuhnya. Oleh karena itu, Qingsu bukanlah tempat yang baik, dan Lin Bai tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Pergi sekarang adalah pilihan terbaik. Tetua, apakah kita ingin membantu Lin Bai? Bagaimanapun, dia adalah orang yang sangat dihargai oleh Tuan Hongding. Gu Qitian terkejut melihat puluhan ribu ahli hantu mengejar Lin Bai. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Dia segera berkata kepada Gu Jiawu di sebelahnya. Gu He dan tetua lainnya tampak muram, menyelamatkannya. Siapa yang akan menyelamatkan kita? Ini adalah wilayah kekuasaan 3 kaisar hantu besar. Kita terjebak oleh mereka. Ini adalah situasi yang fatal. Saat ini, perhatian ketiga kaisar hantu tertuju pada Lin Bai. Ini saat yang tepat bagi kita untuk melarikan diri. Ya, jika kamu tidak pergi sekarang, aku khawatir kamu tidak bisa pergi. Sekelompok prajurit dari keluarga kuno diam-diam menyampaikan pesan, siap untuk menerobos dan membunuh. Tidak hanya para prajurit kuno, tetapi juga 3 praktisi iblis dan hantu manusia semuanya siap bergerak. Melihat sejumlah besar biksu hantu mengejar Lin Bai, itu adalah saat blokade lemah. Kapan kita akan menunggu lebih lama jika kita tidak pergi sekarang? Harus dikatakan bahwa Raja Mayat Jahat masih sangat menakutkan. Kultivasi alam Tao Wuji bergantung pada tubuh harta keluarga Tianjing untuk bertarung melawan 3 kaisar hantu, tetapi tidak tertinggal dalam waktu singkat. Sejumlah besar biksu hantu mengejar Lin Bai, dan 3 praktisi iblis dan hantu manusia yang diblokir di lembah merespons satu demi satu, dan pertempuran berdarah pun terjadi. Tetapi Lin Bai tidak mengetahuinya. Saat ini, Lin Bai, yang terserap dalam pedang kekaisaran, mengerahkan seni pedangnya secara ekstrim, dan dengan cepat menghilang di langit seperti meteor. Di belakangnya ada kabut hantu yang menghalangi langit dan matahari, dan ada puluhan ribu praktisi hantu yang meraung ke langit. Mau pergi? Seorang raja hantu dari alam jalan 8 perampok tidak tahu kapan dia muncul di sisi Lin Bai. Kabut hantu berubah menjadi anak panah yang tajam dan menusuk Lin Bai. Dewa Guntur. Lin Bai menghancurkan Dewa Guntur yang telah siap dikirim, dan 3 segel Tao berkedip bersama, yang membuat kultivasi Lin Bai mencapai ekstrim. Guntur melonjak liar dan membunuh hantu Baji Daojing. Lin Bai tidak suka bertarung. Setelah memukul mundur Guixiu, dia segera terbang menjauh. Segera, Lin Bai meninggalkan bagian terdalam Qingsu dan datang ke area pusat. Di wilayah pusat, ada banyak praktisi yang menjelajahi harta karun di sini. Mereka takut ke tanah ketika mereka melihat kabut hantu menghalangi langit. Bukan hanya mereka, bahkan para biksu hantu yang berlatih di wilayah pusat gemetar ketakutan. Apakah mereka pernah melihat pertempuran seperti itu? Banyak pembudidaya hantu. Sepertinya pembudidaya hantu di 3 kota hantu di kedalaman medan perang Qingsu telah terbunuh. Ya, itu adalah pembudidaya hantu di kota Yinquan,
kota neraka, dan kota Yudu, dan semuanya berada di atas level Wu Jidao. Apa yang dilakukan tiga kaisar hantu dalam pertempuran sebesar itu? Banyak praktisi di wilayah tengah takut pada angin dan bersembunyi dalam kegelapan. Ketika kabut berada jauh di langit, mereka keluar dengan ketakutan dan tampak muram. Berhenti. Pencuri anjing Teran, matilah untukku. Jika kau meninggalkannya, kau akan diberi hadiah oleh kaisar hantu. Beberapa kultivasi rendahan, tidak ahli dalam perbaikan hantu Dunsu tidak dapat mengejar Lin Bai. Namun, beberapa praktik hantu di wilayah Kijidao dan Bajidao adalah semua jenis metode rahasia. Mereka menggigit ekor Lin Bai, dan membiarkan seni pedang Lin Bai menjadi begitu kuat sehingga mereka tidak dapat menyingkirkannya. Beberapa kali serangan, telah membuat Lin Bai berlumuran darah. Tapi sekarang, Lin Bai baru saja terbang ke bagian tengah Qingsu. Masih ada jalan panjang sebelum meninggalkan Qingsu. Pikiran Lin Bai tenggelam, dan turun dengan kecepatan ini. Diperkirakan bahwa sebelum dia dapat melarikan diri dari medan perang Qingsu, dia akan dibunuh oleh hantu Xiu di belakangnya. Tidak, aku tidak bisa melarikan diri jika terus seperti ini. Lin Bai masih meremehkan keterampilan kultivasi hantu di negara bagian 8 perampok. Matanya bersinar dan dia mulai memikirkan berbagai strategi di dalam hatinya. Gagak, berikan aku bulu. Setelah berpikir beberapa saat, Lin Bai tiba-tiba melihat Gagak yang tenang di bahunya dan berbisik. Terakhir kali aku pergi ke Gunung Iblis, burung Gagak menyembunyikan suara mereka untuk Lin Bai dengan bulu mereka. Bahkan alam tahu Jiuji tidak dapat dideteksi. Buluku sangat berharga. Aku akan memberimu uang. 100 juta Zukuedan. Lin Bai berteriak dengan tergesa-gesa. Mendengar 100 juta burung pipit mawar, mata burung Gagak bersinar, dan segera mencabut sehelai bulu dari tubuhnya dan melemparkannya ke Lin Bai. Memegang bulu itu erat-erat, napas Lin Bai segera menghilang di antara langit dan bumi. Pada saat berikutnya, Lin Bai menggunakan seluruh kekuatannya untuk mendesak teknik pedang agar berubah menjadi pita, yang menghilang di langit dalam sekejap. Ketika sekelompok hantu Xiu di belakang lagi mengejar, tetapi sudah tidak dapat menemukan jejak Lin Bai. Di mana orang-orang itu? Bagaimana bisa tiba-tiba menghilang? Aneh, bahkan napasnya telah menghilang. Bukankah orang ini ada di dalam tanah? Bahkan jika dia berada di bawah tanah, aku bisa mencium napasnya. Tidak mungkin, tidak ada yang bisa hidup. Puluhan ribu hantu Xiu saling memandang di tempat ini, dan Lin Bai tiba-tiba menghilang, membuat mereka bingung. Saat berikutnya, puluhan ribu hantu perbaikan tersebar, di wilayah tengah, pencarian seperti karpet. Setelah Lin Bai menyingkirkan mereka, dia terbang lagi dari hutan lebat 100.000 mil jauhnya. Bulu-bulunya telah berubah menjadi abu dan menghilang. Untungnya, Lin Bai telah meninggalkan area tengah dan mencapai pinggiran. Tanpa ragu-ragu, Lin Bai menyapu pinggiran, bergegas keluar dari medan perang Qingsu, dan menghilang di pegunungan liar tak terbatas di luar. Bab 3852 Dewa Raksasa yang Hidup. Setelah Lin Bai melarikan diri dari reruntuhan Qing, dia tidak berhenti, tetapi pergi dengan satu tarikan napas. 7 hari kemudian, setelah sekian lama menggunakan pedang kekaisaran, kekuatan spiritualnya habis, dan Lin Bai jatuh ke hutan liar. Sebagian besar area di makam dewa termasuk hutan yang sunyi dan lebat dengan racun dan racun. Oleh karena itu, umat manusia membangun kota untuk mencari nafkah. Di hutan lebat, Lin Bai duduk dengan lutut bersilang. Dia berpikir bahwa tempat itu jauh dari Qingsu. Dia percaya bahwa biksu hantu di Qingsu tidak akan mengejarnya dalam waktu dekat, jadi dia merasa tenang untuk menyembuhkan lukanya dan memulihkan kekuatan spiritualnya. Ketika dia pergi ke Qingsu, Lin Bai mendapatkan panen yang baik. Segel ketiga Tao dan Dewa dipadatkan, dan segel keempat memiliki prototipe kecil, yang tidak jauh darinya. Mendapatkan 2 senjata ajaib, pedang bulan dan menara Funing. Melihat semua orang yang mencari harta karun di Qingsu, Lin Bai adalah penerima manfaat terbesar. Setelah melarikan diri dari Qingsu, Lin Bai tidak tahu apa yang terjadi di Qingsu. Lin Bai tidak tahu bahwa ketika dia melarikan diri dari reruntuhan Qing, itu adalah 3 praktisi iblis dan hantu manusia yang bertarung di reruntuhan Qing dan melarikan diri dari kedalaman. 3 kaisar hantu besar memimpin perbaikan hantu untuk menyapu reruntuhan Qing, sehingga semua pencari harta karun mengungsi satu demi satu. Kali ini, perburuan harta karun Qingsu berakhir lebih awal sebelum penghalang Qingsu dipulihkan. Dan Gurong dan murid-murid muda lainnya dari keluarga kuno mengikuti para tetua keluarga kuno dan kembali ke kota Yinyu. Setelah 2 hari pemulihan, Lin Bai tiba-tiba mendongak ke depan hutan yang tertutup kabut abu-abu. Ada gemerisik langkah kaki. Wajah Lin Bai tenang, belum lama ini, di depan rumput liar, keluarlah sesosok tubuh, pakaian abu-abu, setengah wajah busuk.
Raja mayat jahat. Seperti di awal, Lin Bai tidak melihat bekas luka apapun pada raja. Seolah-olah dia keluar dari Kingsu dengan mudah. Terima kasih banyak. Lin Bai berbicara dengan dingin. Setahun. Raja mayat jahat menjawab dengan dingin. Raja mayat jahat tidak menyukai perkataan orang dan tidak pandai mengobrol. Lin Bai sangat tertarik sehingga dia tidak melanjutkan obrolan. Dia mengangkat tangannya dan membawa raja kembali ke pagoda Funing. Ketika Raja Mayat Jahat kembali, kekuatan spiritual Lin Bai pulih ke mayoritas, dan dia bangkit untuk meninggalkan hutan. Sudah waktunya untuk menemukan makam Kong Lu. Pedang kekaisaran Lin Bai membubung ke langit. Inilah yang diputuskan Lin Bai untuk dilakukan di Kingsu. Temukan makam Kong Lu dan cari tahu keberadaan harta karun makam Dewa Surgawi. Lin Bai menemukan metode kultivasi bab Daoti 5 elemen dari harta karun ini. Setelah menemukannya, hampir Lin Bai akan menemukan cara untuk kembali ke benua kuno. Masih setahun sejak Lin Bai datang ke makam dewa. Ketika Lin Bai baru saja terbang keluar dari hutan lebat, itu berubah menjadi cahaya merah yang terbang melintasi langit. Tiba-tiba, ada suara keras dari seluruh makam dewa. Boom! Suara yang memekakkan telinga membuat Lin Bai berhenti dan berdiri di udara dengan bingung. Awalnya, Lin Bai mengira itu hanya suara keras dari pegunungan di sekitarnya. Dia mengira ada yang bertarung di sini. Tetapi setelah Lin Bai menyapu, dia terkejut menemukan bahwa itu bukan pegunungan di sekitarnya yang bergetar, tetapi makam dewa. Sekilas, seluruh ruang makam dewa berada dalam kekacauan yang hebat. Gunung-gunung menjulang yang tak terhitung jumlahnya runtuh, dan bumi retak dan terbuka oleh suatu kekuatan. 4 kota utama Teran, wilayah iblis, jurang perbaikan hantu, semua yang kuat keluar dari gua, merasakan turbulensi dahsyat dari makam dewa. Lin Bai juga sedikit mengangkat kepalanya, dia merasakan ada kekuatan dari luar makam dewa. Tampaknya ada kekuatan yang merobek batas kekosongan makam dewa surga. Tenggara, puncak langit. Awalnya langit cerah tak berawan, tetapi pada saat ini, ada pusaran lubang hitam. Lubang hitam itu sangat besar, dan kekuatan besar keluar darinya. Kemudian, semua orang melihat, dari lubang hitam, tangan besar terentang. Lalu ada kaki, tubuh, kepala pria itu. Dalam waktu singkat, dari lubang hitam itu keluar raksasa yang menjulang tinggi, sekitar 100 zang tingginya, otot-ototnya telanjang dan kuat, rambutnya berserakan, seluruh orang itu mengeluarkan napas liar. Dewa yang agung. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap mata Lin. Saat ini, jiwa pedang itu ditelan dalam tubuhnya dengan rasa membunuh yang kuat. Tampaknya dia akan keluar dari tubuh Lin Bai dan bertarung dengan dewa raksasa sampai mati. Lin Bai terkejut. Meskipun dia sudah mengetahui hubungan antara Tuntian dan Dewa Raksasa, dia melihat Dewa Raksasa untuk pertama kalinya sepanjang jalan dari tanah kuno ke makam dewa. Dewa Raksasa yang hidup. Dewa Raksasa yang sesungguhnya. Dewa Raksasa, yang memanggul matahari dan bulan, melangkah keluar dan jatuh dari awan. Tiba-tiba, tubuh besar Dewa Raksasa terbelah, dan ada banyak luka ganas di tubuhnya. Darah menyembur keluar, dan sebuah sungai terbentuk pada saat mendarat. Dewa Raksasa. Itu lemah dan setengah berlutut di udara, dan mulutnya tampak mengaum. Ketika dia berbalik, Lin Bai melihat sebilah pedang besar menusuk punggungnya, dadanya, dan jantungnya. Namun, pedang ini tidak membunuhnya, tetapi hanya menghantamnya dengan keras. Dia terluka. Lin Bai berkata dengan mulut menganga. Burung gagak itu berdiri di bahu Lin Bai dan menatap dewa raksasa di langit dengan tenang. Lin Bai, ini hal kedua yang ingin kukatakan padamu. Lin Bai tiba-tiba teringat bahwa burung gagak itu pernah berkata sebelumnya bahwa ada dua hal yang harus kukatakan pada Lin Bai. Yang pertama adalah bahwa ada 3 kaisar hantu yang menghalangi jalan di luar pagoda Funing, dan yang kedua, burung gagak itu berkata bahwa dia tidak akan memberitahu Lin Bai sampai dia melarikan diri dari Kingsu. Burung gagak itu telah melihat para protos di kehampaan. Aku juga melihat dengan mataku sendiri bagaimana dewa raksasa itu terluka. Apakah kamu tahu para troll itu datang? Lin Bai bertanya dengan heran. Wajahnya berwibawa. Dia memiliki ide yang berani di dalam hatinya. Aku khawatir dewa raksasa itu datang dari dirinya sendiri. Burung gagak berkata, dia berpatroli di langit dan bumi. Kebetulan saat itu, kamu menggunakan roh pedang untuk menghancurkan roh Fu Lingdao di reruntuhan King. Dia akan merasakannya dan memikirkan makam dewa. Seperti yang kukatakan, jika kamu tidak dapat melarikan diri dari Kingsu dan mati di tangan 3 kaisar hantu, maka kamu tidak perlu memberitahumu tentang hal itu. Lin Bai, terdiam dan curiga, dewa raksasa ini ada di sini untukmu. Kata-kata burung gagak itu sederhana, tetapi mereka jatuh ke tanah dan mengeluarkan suara, seperti palu berat di tubuh Lin Bai.
Pada saat berikutnya, pedang Lin Baiyu berubah menjadi pita dan dengan cepat menghilang di hutan belantara. Sekarang, itu masalah besar. Dewa raksasa datang ke pintunya. Lin Bai tidak tahu apakah dia bisa menghadapi dewa raksasa itu dengan kekuatannya sendiri. Untungnya, tempat dewa raksasa itu datang masih jauh dariku. Selama aku tidak menggunakan jiwa pedang untuk melahap roh pedang dalam waktu singkat, dia tidak akan begitu mudah menemukanku. Bagus, manfaatkan periode waktu ini, sesegera mungkin untuk meningkatkan kekuatan. Jika dia datang untukku, akan lebih baik untuk menempatkan medan perang di makam dewa daripada di tanah kuno. Dewa raksasa ini terluka. Aku tidak tahu berapa lama lukanya akan sembuh. Jika aku bisa memulai sebelum dia membaik, itu akan lebih bermanfaat bagiku. Dalam derap langkah, Lin Bai mulai memikirkan tindakan balasan. Bab 3853 Mengubur Jurang Naga. Di makam dewa, salah satu wilayah kultivasi hantu, mengubur jurang naga. Yuan naga yang terkubur, terletak di sudut makam dewa, yang terdekat adalah kota Tianyi. Jutaan mil di sekitar makam naga adalah hutan liar yang dipenuhi racun. Hanya ada sedikit orang yang bisa dikunjungi, dan ular serta binatang buas berbisa merajalela. Bahkan orang kuat dari menara bintang kota Tianyi tidak ingin pergi ke sana. Hantu Siu di makam naga telah tertidur sepanjang tahun, mengabaikan 3 cara manusia, iblis, dan hantu yang berjuang untuk hegemoni di makam dewa. Namun, semua orang tahu bahwa kultivasi hantu di gua pemakaman naga tidak pandai dalam hal keras kepala. Jika bukan karena penindasan terus-menerus terhadap kultivasi hantu di gua pemakaman naga, kultivasi hantu di bawah gua pemakaman naga akan bergegas keluar. Awan berguncang dan kehampaan runtuh. Suara bumi yang bergetar membuat banyak hantu Siu membuka mata mereka dan melihat ke langit. Mereka melihat raksasa dengan kaki di 9 tempat terpencil dan langit berbintang di atas kepalanya, muncul di atas makam naga. Meskipun dia terluka, napas teror dari tubuhnya tampaknya membunuh semua perbaikan hantu di seluruh lubang pemakaman naga dengan satu napas. Wosh! Dari dasar lubang pemakaman naga, pita hitam terbang dengan cepat, bergegas keluar dari gua pemakaman naga dan datang ke kaki raksasa itu. Setelah kabut hitam menghilang, bayangan seorang pria paruh-baya terungkap. Setelah memberi hormat dengan hormat, dia berseru, "Makam dewa, kuburkan naga Yuan, perbaikan hantu, Hezong, temui protos raksasa." Meskipun makam dewa surga jatuh dari dunia roh dan tenggelam ke dalam kehampaan untuk waktu yang lama, masih ada legenda tentang dewa-dewa raksasa dan orang-orang Tuntian. Hezong, hantu yang mengubur naga Yuan, juga mempelajari tentang penampilan dan karakteristik protos raksasa dari berbagai buku dan catatan kuno. Tidak diragukan lagi, dia tahu bahwa raksasa di depannya adalah protos raksasa. Aku tidak tahu apakah kau bisa efektif saat datang ke makam dewa. Tolong beritahu aku dengan jelas. Kata-kata Hezongyan sedikit bersemangat, terlihat seperti kata-kata yang fanatik. Merupakan kemuliaan untuk dapat melayani protos yang hebat. Luka dewa raksasa itu terbelah, dan pedang besar yang menembus jantung di belakang tubuhnya memancarkan kekuatan pedang yang ganas, menghancurkan vitalitas dewa raksasa sepanjang waktu. Aku butuh tempat untuk menyembuhkan. Dewa raksasa itu berbicara dengan lemah. Tuan, itu sejuta mil jauhnya dari makam Long Yuan. Kau dapat memilih tempat untuk menyembuhkan sesuka hati. Jika kau tidak keberatan dengan ki yang kotor dan jahat di lubang pemakaman naga, kamu juga bisa masuk ke lubang naga untuk menyembuhkan diri. Hezong, guru hantu, jelas merupakan salah satu pemimpin pembudidaya hantu di makam Gua Naga. Apakah Anda memiliki permohonan? Dewa raksasa itu menundukkan wajahnya, matanya seperti mata surga, menatap sosok di kakinya, yang tidak cukup tinggi untuk kakinya, dan bertanya perlahan. Hezong, guru hantu, berkata dengan gembira, jika yang lebih tua itu menunduk dan generasi muda cukup berani untuk meminta bantuan, kita akan terjebak di sini untuk waktu yang lama, dan kita tidak bisa pergi. Sulit untuk menyeberangi kehampaan dan menemukan dunia bawah. Jika luka yang lebih tua itu membaik, tolong tuntun kami jalan yang jelas ke dunia bawah. Hezong, guru hantu, telah mencapai prestasinya di alam Tao Jiuji. Dia masih mencapai batas alam makam dewa surga. Jika dia ingin menerobos, dia harus pergi ke tingkat yang lebih tinggi. Dunia yang lebih tinggi adalah dunia hantu. Saya datang ke sini, terluka parah, tetapi saya masih memiliki misi di tubuh saya tidak berani mengabaikannya. Jika kalian bersedia menuruti perintahku, aku akan menuntun kalian ke jalan dunia bawah setelah selesai. Suara dewa raksasa itu seperti kekuatan surgawi yang cemerlang. Hantu Siu Hezong sangat senang ketika mendengar ini, dan berlutut dengan tergesa-gesa, aku bersedia mendengarkan perintah tetua.
Bukan hanya Hezong, tetapi juga 9 hantu Tao perampok lainnya yang dimakamkan di Gua Naga dan berlutut di hadapan Dewa Raksasa. Adapun praktisi hantu tingkat rendah lainnya yang dimakamkan di Gua Naga, mereka semua berlutut dan menyembah. Dari tangan Dewa Raksasa, tampaknya sepotong cahaya bintang jatuh di depan hantu Xiu Hezong dan yang lainnya, dan berubah menjadi kompas seukuran telapak tangan. Pegang ini dan pergilah ke orang-orang Tuntian. Setelah aku membunuh orang ini, aku akan mengirimmu ke dunia bawah. Setelah itu, Dewa Raksasa jatuh dari udara, menginjak gunung dan sungai, dan bumi bergetar. Dia berjalan perlahan ke kedalaman hutan belantara, mencari sebuah danau besar, dan duduk dengan lutut bersilang. Danau itu adalah gua perbaikan hantu di Baji Daujing, dan ada ribuan praktisi hantu, besar dan kecil, di rumah hantu. Setelah Dewa Raksasa datang ke sini, dia mengangkat tangannya dan mengusir semua hantu ini. Pemilik hantu rumah hantu di sini juga tahu bahwa Dewa Raksasa tidak mudah diprovokasi. Dia segera membawa hantu-hantu itu pergi dan kembali ke gua pemakaman naga. Hezong, Master Hantu, mengikuti Dewa Raksasa, dan setelah menenangkan Dewa Raksasa, dia kembali untuk mengubur naga. Pada saat ini, dari kedalaman lubang pemakaman naga, sejumlah besar kabut hitam, yang berisi kultivasi hantu yang tak terhitung jumlahnya. Hezong menatap mereka dan berkata dengan senyum muram, hadirin sekalian, saatnya kita melihat matahari lagi. Selesaikan misi para dewa raksasa, kita bisa mendapatkan bimbingan para dewa raksasa dan pergi ke dunia bawah. Semua biksu hantu di makam naga menjadi bersemangat. 2 hari kemudian, Guixiu, yang mengubur Long Yuan, pergi ke kota Tianyi. Orang-orang kuat di kota Tianyi secara alami menemukan kedatangan dewa raksasa dan mengirim yang kuat untuk menyelidiki situasi di kedalaman kuburan naga. Namun tanpa diduga, semua orang kuat yang keluar dari kota Tianyi dibunuh oleh biksu hantu Long Yuan. Antara penguburan naga Yuan dan kota Tianyi, generasi demi generasi penuh rasa terima kasih dan dendam. Jika tidak ada dewa besar yang datang, kota Tianyi akan selalu dikuburkan naga Yuan tidak dapat mengangkat kepalanya. Namun sekarang ada dewa raksasa sebagai punggung gunung. Kultivasi hantu di lubang naga secara alami akan memiliki bau mulut. Badai, dari makam Dewa Naga Yuan mulai menyapu, segera mempengaruhi seluruh makam dewa. Berita kedatangan Dewa Raksasa menyebabkan guncangan hebat di makam Dewa Langit. Banyak orang kuat pergi ke tempat di dekat makam naga untuk mencari Dewa Raksasa. Namun, Dewa Raksasa ingin menutup pintu untuk menyembuhkan lukanya, jadi dia menyerahkan tanggung jawab penerimaan kepada Hezong, yang menguburkan hantu Long Yuan. Untuk sementara waktu, Hezong, yang menguburkan hantu Long Yuan, menjadi salah satu penguasa makam dewa dari tikus jalanan. Bisakah kamu melihat kultivasi Dewa Agung? Terbang di udara, Lin Bai bertanya kepada burung gagak. Burung gagak mengerutkan kening dan berkata, terlalu jauh untuk dilihat. Tapi menurutku itu tidak akan terlalu kuat. Bagaimanapun, Dewa Raksasa memiliki konstitusi khusus. Mereka bisa saja melintasi kehampaan, jadi mereka tidak dapat menilai apa kultivasi mereka saat berjalan di kehampaan. Tapi menurutku sebelum dia terluka, dia seharusnya berada di atas level Daozun. Mengenai cederanya sekarang, sulit untuk dikatakan. Itu tergantung pada cederanya. Burung gagak berpikir sejenak dan berkata kepada Lin Bai. Siapa yang melukai Dewa Agung? Apakah dia terluka di kehampaan, atau apakah dia terluka saat datang ke makam dewa? Lin Bai bertanya dengan tergesa-gesa. Tepat di luar makam Dewa Surga, sebilah pedang tajam menembus kehampaan dan melukai Dewa Raksasa. Tapi kamu bisa melihat bahwa itu adalah pedang terbang. Burung gagak berkata perlahan, sangat jarang bisa mengendalikan pedang terbang melalui kehampaan, menembus kehampaan, dan menimbulkan luka serius pada Dewa Raksasa. Bahkan di dunia roh, orang-orang kuat ini jarang. Mendengar perkataan burung gagak itu, Lin Bai tak kuasa menahan diri untuk tidak membayangkannya. Ketika Dewa Raksasa hendak merobek penghalang dan memasuki makam dewa, sebuah pedang terbang dari langit, dan Dewa Raksasa ketakutan dan bersikap defensif. Namun, pedang terbang itu begitu cepat sehingga menembus jantungnya dalam sekejap, menembus punggungnya, dan menusuk di depan dadanya. Dewa Raksasa tidak menemukan orang yang melakukan gerakan itu, tetapi pedang terbang itu menghancurkan vitalitasnya. Dia harus merobek penghalang dan memasuki makam dewa untuk menyembuhkan diri. Bab 3854 Kota Tianqi. Aku ingat saat aku pergi ke Qingsu, perahu milik keluarga kuno itu sangat besar dan kuat. Sekarang Lin Bai pulang sendirian, terlihat sedikit kesepian. Dalam perjalanan, Lin Bai bertanya kepada burung gagak, apakah kamu sudah lama belajar? Apakah kamu sudah menemukan lokasi makam Kong Lu? Setelah keluar dari Qingsu, Lin Bai berencana untuk langsung pergi ke makam Kong Lu.
Karena Lin Bai tidak mengenal makam dewa, dia menggambar peta dan memberikannya kepada burung gagak untuk dipelajari. Peta ini diberikan kepada Lin Bai oleh iblis Dan. Ketika Dan Mo menemukan makam Kong Lu, dia dibunuh oleh Tong Kuan Yun dari keluarga Tong dan harus melarikan diri dari kota Yinyu. Burung gagak berkata, "Ya, jika petamu benar, rumah makam anak laki-laki itu seharusnya berada di tanah jahat yang tak terbatas dan gunung es dan salju, yang berada di sekitar kota Tianqi. Sebagian besar area di dalam makam itu adalah pegunungan tandus, hanya beberapa tempat di mana praktisi berkumpul. Tanah jahat yang tak terbatas dan ladang es dan gunung salju adalah salah satu wilayah iblis. Di antara kedua tempat ini, dibangun kota Teran, yaitu kota Tianqi. Ketika kota Tianqi pertama kali dibangun, ada banyak orang kuat dan banyak orang yang cakap, tetapi mereka tertinggal jauh. Tahun. Hanya dari yang kuat dari generasi yang lebih tua, mereka secara bertahap jatuh ke dunia harmoni, dan salah satu murid di belakang tidak sebaik yang lain. Selama bertahun-tahun, secara bertahap berubah menjadi penampilan yang tidak dapat dimasuki. Bahkan lebih dari 1 dekade yang lalu, kota Tianqi dikepung oleh iblis di gunung salju besar, yang hampir menghancurkan kota Tianqi. Untungnya, itu jauh dari kota-kota utama Teran lainnya. Meskipun kota Tianqi ada di sana, itu hanya namanya saja. Dalam serangan antara tanah jahat yang tak terbatas dan keluarga iblis di gunung salju besar, para praktisi bertahan dan hidup seperti bertahun-tahun. Kalau begitu pergilah langsung ke kota Tianqi, dan kota Yinyu tidak akan kembali untuk sementara waktu. Jika kita tidak melakukan perjalanan ke kota Yueting, kita harus kembali ke kota Baiyin. Tetapi sekarang, berita bahwa Lin Bai mendapatkan 2 prajurit Tao di Qingsu telah tersebar di makam Dewa Surga. Jika Lin Bai kembali ke rumah kuno lagi, dia akan didambakan. Saya percaya Hong Ding dan Gurong juga mengerti Lin Bai situasinya. Bahkan jika Lin Bai tidak kembali, mereka dapat mengerti. Burung gagak menunjukkan jalan bagi Lin Bai, dan mengubah jalan mereka dari hutan tandus ke kota Tianqi. Di makam Kong Lu, ada lokasi harta karun ke makam Dewa Surga, yang merupakan alasan mengapa Lin Bai pergi ke rumah makam Kong Lu. Setelah berpacu selama setengah bulan, Lin Bai akhirnya melihat penampakan kota Teran di depannya saat senja. Untungnya, ada burung gagak yang menuntun jalan, sehingga Lin Bai terhindar dari wilayah tanah jahat yang tak terbatas, dari samping masuk ke kota Tianqi. Lin Bai datang untuk mencari harta karun. Jika bukan saat yang kritis, Lin Bai tidak ingin bertarung dengan klan iblis. Kota Tianqi ada di depan kita. Burung gagak yang berdiri di bahunya berkata kepada Lin Bai. Lin Bai mendongak. Langit dan bumi di depan membeku dan suram, dan hawa dingin meningkat. Langit dan bumi tertutup es. Sebuah kota dibangun di atas gunung dan punggung bukit, berdiri di jurang. Kota Tianqi sebenarnya adalah ribuan gunung di daerah ini sebagai kota, membangun kota yang begitu megah. Kota itu dekat dengan utara makam Tianshan. Kota itu membeku dan membeku. Oleh karena itu, kota Tianqi juga merupakan sebidang tanah beku, keras seperti besi. Lin Bai perlahan mendekati kota Tianqi dan menemukan bahwa banyak bagian kota itu rusak tetapi tidak diperbaiki. Banyak jejak cakar monster tertinggal di dinding, yang sangat ganas. Tanah beku di tanah itu berbintik-bintik dengan ribuan tahun tidak aktif dan rumput liar. Saya ingat pernah bertemu dengan seorang biksu bernama Suci di Qingsu. Dia adalah seorang seniman bela diri dari kota Tianqi. Saya tidak tahu apakah anak ini telah kembali ke kota Tianqi. Di pinggiran Qinghui, Lin Bai bertemu dengan Suci dari kota Tianqi. Kemudian, ketika Lin Bai pergi ke kedalaman Qingsu, dia kehilangan kontak dengan Suci. Sekarang, 3 kaisar hantu menyapu seluruh pasar, dan Teran dan iblis melarikan diri dan meninggalkan Qingsu. Saya tidak tahu apakah kata-kata Su meninggal di Qingsu atau lolos dari perampokan. Ini adalah dunia yang dingin. Tampaknya tidak banyak kegiatan seni bela diri di kota Tianqi. Sebaliknya, tampaknya mati. Gerbangnya rusak dan tampaknya tidak terawat. Tidak ada penjaga di pintu, jadi Lin Bai masuk ke dalamnya. Setelah memasuki kota, hari sudah malam. Di malam utara, langit cerah, tetapi ada hawa dingin di atasnya. Berjalan di jalanan kota Tianqi, Lin Bai tidak banyak bertemu dengan seniman bela diri. Setelah berjalan cukup jauh, ia menemukan sebuah penginapan bernama Penginapan King Song. Pelayan, silakan pesan kamar. Lin Bai berjalan memasuki penginapan dengan sedikit kelelahan dan membangunkan pelayan yang sedang mengantuk di meja kasir. Bartender itu membuka matanya yang mengantuk dan melihat penampilan Lin Bai, dan tiba-tiba wajahnya menunjukkan secercah kegembiraan. "Tamuku, apakah Anda bukan seorang seniman bela diri dari kota Tianqi?" Lin Bai tidak banyak bicara dan mengangguk sedikit. "Apakah Anda punya kamar?"
Ya. Berapa hari Anda ingin hidup dalam sehari dengan 500 zukuedan? Bartender itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Lin Bai memikirkannya dengan saksama. Meskipun burung gagak memperkirakan lokasi makam itu berada di sekitar kota Tianqi, Lin Bai harus menjelajahi lokasi yang tepat satu per satu. Akan butuh banyak waktu untuk pergi. Hiduplah selama sebulan dulu. Lin Bai membuat daftar semua burung pipit mawar di dalam tas penyimpanan. Jumlahnya hanya sekitar 20.000. Burung pipit mawar yang tersisa diambil oleh burung gagak. Lin Bai meninggalkan 20.000 burung pipit mawar dengan kulit tebal. Ketika Lin Bai naik ke atas, dia berkata, "Tamuku, jika Anda ingin tinggal di kota Tianqi untuk waktu yang lama, Anda harus mencicipi makanan lezat kota Tianqi kami. Makanan lezat kota Tianqi kami semuanya berasal dari gunung salju besar dan tanah jahat yang tak terbatas. Itu adalah keajaiban di makam Tuhan. Tamuku, jika kau melihat seluruh makam dewa, di manakah yang paling lezat? Hanya kota Tianqi yang ada. Di sekitar kota Tianqi, ada tanah jahat yang tak terbatas dan gunung salju. Ada banyak keluarga iblis. Kau bisa mendapatkan banyak harta karun dengan membunuh monster. Ini juga yang membuat kota Tianqi menjadi unik. Makan daging. Sebelum kota Tianqi hancur, itu adalah salah satu dari sedikit tempat untuk merenung di makam para dewa surga. Orang-orang kuat di 4 kota utama umat manusia akan datang ke kota Tianqi untuk mencari makanan lezat. Bahan mentah yang lezat ini adalah iblis di gunung salju yang besar dan tanah jahat yang tak terbatas. Lin Bai tidak terlalu menyukai makanan lezat itu, jadi dia menggelengkan kepalanya dan tidak berbicara. Bartender melihat bahwa Lin Bai lelah dan tidak ingin banyak bicara. Dia hanya ingin beristirahat dan tidak berbicara. Setelah membawa Lin Bai ke kamar, dia pergi. Setelah mengusir bartender itu, Lin Bai menutup pintu dan duduk di kamar. Setelah setengah bulan perjalanan, Lin Bai kelelahan. Aku akan beristirahatlah dan pulihkan pikiran dan tenagaku. Lin Bai berkata dengan lelah kepada burung gagak itu. Kalau begitu aku akan keluar dan melihat-lihat. Mungkin aku bisa menemukan lokasi rumah makam Kong Lu terlebih dahulu. Burung gagak juga mengetahui situasi Lin Bai saat ini, segera terbang keluar jendela dan menghilang di kota Tianqi. Setelah burung gagak itu pergi, Lin Bai jatuh di tempat tidur dan tertidur. Setelah waktu yang lama, Lin Bai, yang sedang tertidur, tiba-tiba mendengar suara aneh datang dari kamar. Bab 3855 Runtuhnya Keabadian. Wah! Angin dingin berhembus ke seluruh ruangan, membuat Lin Bai terbangun dari tidur lelapnya. Lin Bai merasa ada seorang pria di ruangan itu karena persepsinya tentang perjalanan antara hidup dan mati. Sepertinya itu adalah seorang wanita, karena meskipun matanya tertutup, Lin Bai dapat mencium bau perona pipi di tubuhnya. Ruangan itu gelap, dan Lin Bai sedang tidur di tempat tidur. Wanita itu mulai melangkah seperti kupu-kupu dan berjalan perlahan ke tempat tidur Lin Bai. Kemudian, terdengar suara gemerisik. Lin Bai segera membuka matanya dan membiarkan lampu di ruangan itu menyala. Pada saat ini, Lin Bai melihat bahwa memang ada seorang wanita berdiri di depannya. Dia anggun dan elegan, dan dia berdiri di tepi tempat tidur. Jika Lin Bai tidak membuka matanya tepat waktu dan menyalakan lampu, aku khawatir wanita ini harus pergi. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan? Lin Bai duduk dari tempat tidur dan menatap wanita itu. Wanita itu tampaknya sedikit terkejut, seolah bertanya-tanya mengapa Lin Bai bangun pada saat ini. Menurut rencana wanita itu, dia seharusnya bisa tidur di samping Lin Bai, lalu mencoba membangunkannya. Kemudian, pria kuat yang mengintai di luar pintu akan bergegas masuk untuk memeras Lin Bai dan mengambil sejumlah uang. Namun, Lin Bai tiba-tiba terbangun dan membuat wanita yang belum menanggalkan pakaiannya sedikit tertegun dan bingung. Setelah jeda, wanita itu dengan canggung memaksakan senyum, "Saya lihat saudara itu sedikit lelah, jadi saya khusus datang untuk melayani Anda. Tidak perlu, keluar dari sini." Kata Lin Bai dengan geraman rendah tanpa ekspresi, awalnya mimpi indah itu terbangun, Lin Bai kemudian merasa tidak senang. Mendengar kata-kata wanita itu, Lin Bai segera mengerti bahwa wanita ini tidak baik. Pada hari itu, sumber daya kultivasi Ciceng buruk, dan tidak ada keluarga besar atau klan patriarki yang bertanggung jawab atas situasi keseluruhan. Lambat laun, beberapa gangster muncul untuk mendapatkan uang dengan cara lain. Sebelumnya, saya mendengar orang-orang membicarakannya di kota bulan perak. Beberapa orang ditipu uangnya ketika mereka tiba di kota Tianqi. Lin Bai tidak menyangka bahwa ia akan menemui hal seperti itu pada malam pertamanya di kota Tianqi. Wanita itu merasa malu, perlahan-lahan menutup jaketnya dan mundur 2 langkah. Matanya bergerak dan ia langsung berteriak, "Ayo, ayo, kumohon.
Wajah Lin Bai menjadi muram dan hatinya dipenuhi dengan niat membunuh. Ada apa? Suara lembut. Bagaimana dengan Ning Rou? Siapa yang baru saja datang? Suara itu berasal dari sini. Masuklah dan lihatlah. Bang bang. Suara seorang pria terdengar dari pintu, lalu terdengar ketukan di pintu. Setelah beberapa saat, 5 atau 6 pria kuat yang merampok wilayah jalan mendobrak pintu kamar dan masuk. Wanita itu melihat ke-6 pria itu dan segera bersembunyi di belakang mereka. Para pria itu melotot ke arah Lin Bai, seolah-olah dia memiliki perseteruan dengan mereka. Lin Bai mencibir dalam hatinya. Trik ini terlalu rendah. Dari saat suara-suara pria ini terdengar di luar pintu, Lin Bai tahu bahwa ini adalah Biro. Kakak ipar, ada apa denganmu, kakak ipar? Melihat pakaian yang acak-acakan dan rambut yang acak-acakan, para pria kuat ini bertanya dengan mendesak. Wanita Ning Rou tampak bingung, menunjuk Lin Bai dengan panik dan berkata, dia akan membenciku. Apa? 6 pria kuat meraung, Kiki melotot ke Lin Bai, nak, apakah kamu tahu siapa dia? Apakah itu yang dapat kamu sentuh? Tanpa ekspresi, Lin Bai bertanya, berapa harganya? Ning Rou dan ke-6 pria kuat itu tercengang mendengar kata-kata itu dan berhenti sejenak. Secara khusus, ke-6 pria kuat itu telah menyiapkan pidato yang panjang, tetapi mereka semua terhalang oleh kata-kata Lin Bai. Jika Lin Bai tidak salah menebak, kelompok orang ini seharusnya hidup di atasnya. Penginapan menyediakan informasi untuk mereka. Ning Rou, seorang wanita, masuk ke dalam rumah dan berpura-pura merayu para tamu. Ketika nasi mentah siap dimasak, dia mengirimkan sinyal untuk membiarkan beberapa pria kuat yang mengintai di luar pintu bergegas masuk untuk mendapatkan sejumlah uang dan sumber daya kultivasi. Tetapi menurut pendapat Lin Bai, taktik mereka terlalu rendah. Wah, karena kamu sangat bijaksana, kamu dapat membeli 50.000 zukue dan sekaligus. Salah satu pria kuat mengulurkan telapak tangan dan 5 jari, berdiri di depan Lin Bai. 50.000 pil Rosevins. Hehe, apakah dia sepadan dengan harganya? Lin Bai berkata dengan napas tersengal-sengal. Mendengar ini, Ning Rou, seorang wanita cantik yang bersembunyi di balik ke-6 pria kuat itu, tiba-tiba tampak marah. Jangan bicara omong kosong. Kau bisa memberikan uang atau meninggalkan hidupmu. Kau bisa memilih sendiri. Pria kuat itu menaikkan napas dan menatap tajam ke arah Lin Bai. Kultivasi kedua perampok itu menekan Lin Bai, mencoba untuk mengalahkan Lin Bai dari auranya. Lin Bai duduk di tempat tidurnya dengan senyum di bibirnya, sejujurnya, aku datang ke penginapan King Song di kota Tianqi hari ini. Hanya ada 20.000 pil ajaib di tas penyimpananku. Setelah membayar biaya akomodasi sebesar 15.000, hanya tersisa 5.000 pil ajaib. Alasan mengapa aku bertanya berapa banyak uang yang kau inginkan tadi adalah untuk memastikan identitasmu. Karena kau benar-benar datang untuk uang dan menipuku dengan tipu daya seperti itu, aku tidak akan merasa bersalah karena membunuhmu. Aku akan memberimu kesempatan untuk keluar sekarang juga. Aku akan mengampuni nyawamu. Jika kamu berani mengatakan tidak lebih dari setengah kata, kamu akan berada di posisi yang berbeda. Wajah Lin Bai tanpa ekspresi dan nadanya dingin. Ke-6 pria kuat itu tidak berpikir demikian. Sebaliknya, Ning Rou, yang bersembunyi di belakangnya, tampak menyeramkan dan menggigil. Anak baik, sepertinya aku tidak akan memberimu pelajaran. Kamu tidak tahu siapa kami. Berhentilah bicara omong kosong, patahkan ketiga kakinya, dan lihatlah bahwa dia selalu tidak jujur. Teruskan. 6 orang kuat itu menyingsingkan lengan baju mereka dan mendatangi Lin Bai dengan membawa roh jahat. Mereka sudah lama tahu bahwa Lin Bai hanya memiliki kultivasi semudah Ujing. Dengan 6 prajurit mereka yang merampok alam Tao, mereka dapat dengan mudah menghancurkan Lin Bai. Mangsa yang mereka pilih umumnya lebih rendah dari level kultivasi mereka sendiri. Mangsa seperti itu relatif mudah dikendalikan dan tidak mudah terjadi kecelakaan. Namun, jelas, mereka semua menemukan Lin Bai, merupakan pengecualian. Melihat ke-6 orang kuat itu datang, mulut Lin Bai terangkat dan tersenyum lucu. Pada saat berikutnya, 2 pedang terbang keluar dari tubuh Lin Bai dan menebas ke-6 orang itu. 3 segel Dewa Tao bersinar bersamaan, dan kekuatan yang mengerikan berfluktuasi dari dalam. Mendekati ke-6 orang Lin Bai, segera oleh Lin Bai yang memukul mulutnya, memuntahkan darah, terbang keluar dengan panik. Setelah mendarat, sekelompok orang semuanya melolong. Aduh! Aku telah bertemu seorang master. Mundur! Ke-6 orang itu dengan cepat bangkit dari tanah dan melarikan diri dari ruangan dengan kecepatan tinggi. Namun langkah wanita itu sedikit melambat semenit kemudian, 2 pedang terbang Lin Bai menghentikannya. Wanita itu menatap Lin Bai dengan panik dan berkata, maafkan saya, Tuan.
Saya juga terpaksa melakukannya. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan terkekeh, jangan berpura-pura di sana. Keenam orang itu adalah bawahanmu. Bagaimana mereka bisa memaksamu?